Saudara, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ketika Rasul Paulus dan Silas ke kota Athena. Sesudah dari Tesalonika ke Berea, lantas sekarang ke Athena, terdapat dalam Kisah Para Rasul, perikop yang ketiga, yaitu ayat 16 sampai 21. Rasul Paulus sajroning ngentosi ana ing kutha Athena iku banget sungkawa ing galih amarga nguningani nagara kono kebak reca-reca Brahala. Awit saka iku ana ing papan pangibadah banjur wawan pangandika karo wong-wong Yahudi lan wong-wong kang padha bekti ing Allah. Apa dene saben dina ana ing pasar karo wong-wong kang katrenyuh ana ing kono. Nah, bagaimana bahasa Indonesianya, saudara-saudara? Itu dalam bahasa Jawa tadi, di dalam lelakone para rasul. Ayat pasal 17 ayat sing 16 sampai 21. Saiki miturut Kisah Para Rasul bahasa Indonesia, terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat itu ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter itu? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Nah, sini dikatakan, uga ana ahli pikir sawetara saka golongan Epikuros lan Stoa kang padha sesarean karo panjenengane ana kang ngucap, apa to sing arep dikandhakake tukang ngoceh iku, nanging liyane kandha sajake wong-wong iku ngiyarake piwulangi dewa-dewa Injil, dewa-dewa anyar, sebab kang diwartakake iku Injil bab Gusti Yesus lan patangen. Nah, itulah saudara-saudara yang disampaikan itu adalah dewa-dewa yang lain, dan itu adalah tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya, ya. Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini dikatakan, dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersahabat dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan si peleter itu? Iya, tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ini dikatakan ditulis oleh Lukas sini, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris, the Acts di dalam King James Version? Yes, chapter 17 and verse 18. Okay, we can continue. Chapter 17, verse 16. Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Then certain philosopher of the Epicureans and the Stoics
encounter him, and some said, "What will this babbler say?" Other some, "He seemed to be set forth of stranger gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection." Nah, saudara-saudara. Jadi ketika Paulus ada di situ, banyak sekali dewa-dewa asing dan dia jadi sedih oleh karenanya. Maka dia berdialog dengan para orang Yahudi di situ dan orang-orang yang percaya di pasar. Mereka ternyata mempertanyakan kehadirannya yang ternyata memberitakan kebangkitan Yesus. Yesus dan kebangkitannya. Dan di dalam International English Version dinyatakan demikian. While Paul waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greek, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, "What is the babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign God." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Jadi semua ayat Alkitab ini dalam bahasa berbeda-beda menceritakan hal yang sama, bahwasanya Yesuslah yang diajarkan oleh Paulus dan Silas ketika dia di Athena juga. Dari situ Yesus dan kebangkitannya. Nah, ini tidak lama sesudah Yesus bangkit dan naik surga. Banyak Rasul Paulus ini menjadi salah seorang yang beriman penuh pada Yesus dan kebangkitannya. Dan dia setelah di Tesalonika menghadapi para orang Yahudi, kemudian di Berea menghadapi orang Yahudi juga yang lebih baik daripada di Tesalonika. Dan sekarang di Athena itu menghadapi banyak penyembah berhala di situ dan mereka menghujat dia karena mengabarkan dewa asing dari yang mereka kenal. Nah, di sinilah maka kita akan mempelajari dalam bahasa Jawa yang lama lagi. Paul sasuwene ngentosi tekane ana ing Atene banget gerah kali marga uninga ing negara kono luwih akeh brahalane. Tumuli rasanan karo wong Yahudi lan wong kang bekti ing Allah liyane ana ing masjid. Apa dene saben dina ana ing pasar karo sadengah wong kang katrenjuh. Banjur ana saweneng para sarjana golongan Epikurea lan Stoika padha wawan wicara karo Paul nuli kang sawetara padha ngucap, "Apa to kang diucapake wong ngoceh iku?" Ujare kang saweneh, "Kaya-kaya mulangake mungguh dewa anyar, mulane mengkono awit kang diwartakake iku bab Yesus lan bab kiamat." Nah, ini bab kebangkitan, di sini ditulis sebagai bab kiamat. Baik, kita lanjutkan. Paul banjur diaturi menyang Areopagus, kambi ature, "Kula punapa kenging sumerepi ulang enggal ingkang sampeyan gelaraken punika kados pundi? Awit kula sampeyan pirengi prakawis ingkang aneh-aneh, pramila kula sami kepingin sumerep punika kajengipun punapa? Dasar sarupane wong ing Atene apa dene wong kang neneka kang padha manggon ana ing kono iku padha ora ndanganake liyane mung pijer nyorahake lan ngrungokake samubarang kang anyar." Nah, di sini dikatakan di dalam bahasa Jawa yang lebih bagus, artinya lebih baru dari hal itu,
dikatakan demikian. Ini di pasal 17 dikatakan, wong-wong mau banjur padha ngaturi Rasul Paulus tindak menyang ing perapatan ing Areopagus lan matur, punapa kula sami kepareng mirengaken piwulang enggal ingkang panjenengan ulangaken punika? Amargi kula sami panjenengan wartosi prakawis-prakawis ingkang aneh. Milanipun kula sami kepingin mangertos punapa tegesipun punika sadaya. Wong Athena lan wong-wong manca kang padha manggon ing kono iku ora kober merlokake bab liyane, kajaba mung ngandhakake lan ngrungokake samubarang kang anyar. Nah, di sini dikatakan seperti itu di Athena, ya. Then they took him and brought him to a meeting of Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we want to know what they mean." All the Athenians and the foreigners who live there spend their time doing nothing but talking about and listening to the latest idea. Nah, saudara-saudara, sudah jelas di terjemahan bahasa Inggris itu tadi. Sekarang kita baca di dalam King James Version. Nah, dikatakan demikian. Ya. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? For thou bringest then stranger things to our ears. We would know therefore what these things mean." For all the Athenians and strangers were there spend their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Yes. Nah, kita akhiri dengan bahasa Indonesia. Di sini, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan pada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Dengan demikian saudara, kita tahu banyak orang asing yang mendengar tentang kebangkitan Yesus. Dan hanya kebangkitan Yesus yang diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Nah, ketika sekarang kita dalam kondisi berbeda dari mereka, banyak orang yang Kristen melupakan hal ini, perlu diingatkan. Kau mesti harus dapat merasakan kebangkitan Yesus itu. Betapa menunggu kebangkitannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan remehkan hal kebangkitan Yesus ini, karena itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Sudah Yesus bangkit dan naik surga. Sehingga ajaran-ajaran lain yang ada pada saat itu semuanya bertanya-tanya, ajaran apa lagi yang diajarkan oleh ini? Sesuatu yang lain, Allah yang lain, berhala-berhala itu dihadapkan pada sebuah kondisi adat Tuhan yang lain. Nah, kita sering melupakan hal ini. Kita masih berkutat pada hal-hal yang lama, aturan-aturan Taurat, aturan-aturan penyembahan yang sebetulnya itu adalah secara tidak langsung kita mempunyai berhala-berhala dalam hidup kita. Ketika ada ajaran Tuhan Yesus ini, bahwanya kasih karena Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita dari kematian iblis dan dosa. Seperti yang diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan yang diajarkannya
dan dia sudah bangkit dari kematian. Kita sering melupakan hal ini, lebih pada hal-hal lama yang kita miliki. Taurat, penurutan hukum, yang semuanya sudah menjadi berhala bagi kita.